فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Masyarul ikhwa al-ahibba hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih pada materi pengesaan Rabb semesta alam. Materi Tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Masih pada judul bab yang sama, beberapa pertemuan malam terakhir ini, wujubu dawamit tauhid wassabati alaih, wajibnya menekuni tauhid serta kokoh di atasnya. Di judul bab ini sang penulis mengajarkan kepada kita bahwasanya tauhid hendaknya dipertahankan. Nah, mulai semenjak seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ajal menjemput. Artinya tauhid jangan pernah kendor, tauhid jangan pernah mundur, tauhid jangan pernah batal. Tauhid senantiasa ada, dijaga, kokoh sampai akhir hayat. Kita akan baca hadis yang berikutnya. Hadis selanjutnya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Mi'a wa thamanun, hadis yang ke-180. Hadis yang ke-180. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim, semoga Allah ta'ala merahmatinya, Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi, kunyanya Abul Husain. Bukunya Sahih Muslim sebagai buku yang paling sahih di bawah kolong langit pada urutan kedua setelah Sahih Bukhari. Kata Imam Muslim, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Masyhur nama ini sering kita lewati, namanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Masyhur dengan kunya Abu Bakar Imam. Wa Zuhair bin Harb Abu Khaisamah. Zuhair bin Harb Al-Hirashi atau Al-Harashi. Kedua-duanya guru Imam Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan dari keduanya dalam hadis ini. Kilahuma an Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim, masyhur dengan Ibnu Ulayyah. Dalam sebagian buku ditulis dengan Ibnu Ulayyah. Thiqah. Qala Abu Bakar haddatsana Ibnu Ulayyah. Di sini ada Ismail bin Ibrahim, namanya Ibnu Ulayyah. An Khalid bin Mihran. Terkadang bilang Khalid Al-Hadza karena dia punya profesi hadza, artinya sepatu. Servis sepatu. Khalid Al-Hadza. Qala haddatsani Al-Walid bin Muslim. Walid bin Muslim thiqah. An Humran. Humran adalah maula dari Utsman bin Affan, budak yang Utsman merdekakan. Ini meriwayatkan dari majikannya, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kunyanya Abu Abdullah. Khalifah urutan ketiga setelah dua khalifah sebelumnya, Abu Bakar dan Umar.
Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pendek, hadis Utsman bin Affan, riwayat Imam Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lam, wa haliyah, dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Meninggal dunia dalam keadaan dia meyakini, dia mengilmui, dia memahami, mengerti, mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dakhalal jannah, niscaya akan masuk ke dalam surga. Niscaya akan masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dakhalal jannah, dakhala dengan bentuk kata kerja sighah al-madhi, artinya telah masuk ke dalam surga, tahqiqan, pasti masuk ke dalam surga. Ketika dia mengetahui, ketika dia merealisasikan hadis ini, yakni mengetahui tentang la ilaha illallah. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an tentang dawamut tauhid, menekuni tauhid, melazimi tauhid sampai akhir hayat. Dan hadis ini juga sebagai motivasi dan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hendaknya mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah jangan kendor, la ilaha illallah jangan berhenti, la ilaha illallah jangan putus. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ibadah yang merupakan kewajiban dari setiap hamba. Jadi maksud dengan ibadah adalah tauhid. Wahid rabbak, bertauhidlah kepada Rabb engkau hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada engkau kematian. Kita lihat berikutnya karena masih tersisa hadis-hadis pendek sekitar 5 hadis terakhir dalam judul bab ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, Al-Wahid wa Thamanun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-181. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, masih sama hadisnya, riwayat Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari, masyhur dengan kunya. Namanya adalah Al-Fudail bin Al-Husain Al-Jahdari. Kunyanya Abu Kamil. Dan dia thiqah. Wa Utsman bin Abi Syaibah, saudara dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Naam, Utsman bin Abi Syaibah, saudara dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah ajal, lebih mulia daripada saudaranya. Akan datang nanti penyebutan dalam satu hadis yang sama, akan datang setelah ini. Kilahuma an Bishr, kedua-duanya dari Bishr, Bishr bin al-Mufaddal. Qala Abu Kamil haddatsana Bishr bin al-Mufaddal. Ini jalurnya Bishr. Qala haddatsana Umar bin Ghuzayyah, haddatsana Yahya bin Umar qala sami'tu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul. Nah, hadisnya sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri, riwayat Imam Muslim. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktekanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Bantu orang yang akan meninggal dari kalangan kaum muslimin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Talkinkan kepada dia dengan maksud dan tujuan agar supaya dia mengakhiri hidup dia dengan kalimat la ilaha illallah. Agar supaya apa? Mendapati keutamaan yang kita baca tadi barusan dari hadis Utsman bin Affan, riwayat Imam Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ini 3 berturut-turut kita akan baca, memiliki 6
lafaz yang sama atau serupa. Kita baca berikutnya. Kata sang penulis, as-sani wa sab'un ba'dal mi'ah. Atau as-sani wa samanun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-182. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsana Abu Bakar wa Utsman ibn Abi Syaibah. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari dua gurunya sekaligus, yang mana kedua orang ini adalah adik kakak. Kedua orang ini adik kakak. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah muncul pada riwayat hadis yang sebelumnya, dan Utsman bin Abi Syaibah muncul pada hadis yang setelahnya yang kita baca barusan. Dan kedua-duanya adalah imam, hanya saja Abu Bakar bin Abi Syaibah lebih mulia. Bahkan keluarga Ibn Abi Syaibah, keluarga yang hidup dengan ilmiah. Mulai dari Abu Bakar, namanya Abdullah bin Muhammad Imam. Saudaranya Abu Bakar, namanya Utsman bin Abi Syaibah, juga ashabul hadis. Namun ada juga saudara, namanya Al-Qasim bin Abi Syaibah, ashabul hadis, hanya saja dia dhaif, dia lemah. Nah, demikian juga Abu Bakar bin Abi Syaibah memiliki anak namanya Ibrahim. Al-muhim keluarganya adalah keluarga yang berbarokah, termasuk ashabul hadis. Wa haddatsani Amrun Naqid. Keduanya meriwayatkan dari Al-Amrun Naqid. Namanya demikian, Amrun Naqid, dan dia adalah thiqah. Wa haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar. Namanya Sulaiman, masyhur dengan kunyah. Sulaiman kunyahnya Azanam. Abu Khalid kunyahnya namanya adalah Sulaiman bin Hayyan. An Yazid bin Kaisan Al-Yashkuri. An Abi Hazim Salamah bin Dinar. Azanam. An Abi Hazim Sulaiman Al-Ashja'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama hadisnya di atas. Dari Imam Muslim, namun datang dari dua orang sahabat yang berbeda, Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Bunyi hadisnya sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah, diktekanlah, imlakanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, la ilaha illallah. Keutamaannya dakhalal jannah, seperti yang telah disebutkan pada hadis Utsman radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kita baca hadis yang setelahnya lagi karena memiliki 6 kemiripan. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-salis was samanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-183. Qala Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i. Qala akhbarana Ibrahim bin Ya'qub Al-Jawzajani. Dia dituding dengan memiliki pemahaman An-Nasibiyah yang menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Namun dia thiqah. Qala haddatsani Ahmad bin Ishaq Al-Hadrami dari Yaman. Qala haddatsana Wuhaib bin Khalid Al-Qarabisi. Thiqah. Haddatsana Mansur bin Sofiyah. Mansur bin Sofiyah. Dia thiqah. Dia meriwayatkan dari ibunya an ummihi Sofiyah binti Syaibah. Ashabul hadis tidak selamanya laki-laki, ada juga perempuan seperti nama ini. Dia meriwayatkan dari gurunya Aisyah. Jadi anaknya
ashabul hadis, sahibul hadis. Dia meriwayatkan dari ibunya. Ibunya meriwayatkan dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadisnya Aisyah riwayat Imam An-Nasa'i. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakkinu halkakum qaula la ilaha illallah." Talkinkanlah kepada orang yang akan binasa di antara kalian, datang dengan lafaz demikian, halkakum. Halka jamak taksir dari halikun, yang celaka, yang binasa atau yang mati. Qaula la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kemudian sang penulis tutup redaksi hadis ini dengan hada hadisun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tiga hadis secara berturut-turut. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Malik bin Sinan. Riwayat Imam Muslim. Lakkinu mautakum la ilaha illallah. Hadis yang serupa dengan lafaz yang sama dari riwayat Imam Muslim pula dari sahabat yang berbeda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lakkinu mautakum la ilaha illallah. Datang pula hadis yang mirip dari riwayat Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, lakkinu halkakum qaula la ilaha illallah, yang seluruhnya memiliki satu makna yang sama, bahwa anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian daripada syariat, hendaknya mentalkin orang yang akan meninggal dunia di antara kita, di antara kaum muslimin, dengan ucapan la ilaha illallah, agar supaya apa? Dia mendapati keutamaan yang kita baca tadi dari hadis Utsman bin Affan. Dia akan masuk ke dalam surga insyaallah. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab jelas sekali. Tiga hadis secara berturut-turut dari tiga sahabat yang berbeda namun memiliki makna yang sama seluruhnya. Dua riwayat Imam Muslim, satu riwayat Imam An-Nasa'i. Memiliki makna bahwasanya seperti inilah hendaknya seseorang mempertahankan tauhidnya, tetap kokoh. Mempertahankan tauhidnya, memelihara tauhidnya sampai akhir hayat menjemput. Sampai akhir hayat menjemput. Bahkan kalau kita telusuri tentang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma di awal-awal dakwah di periode Makkah yang beliau habiskan waktu beliau lebih daripada 10 tahun untuk mendakwakan la ilaha illallah, berbolak-balik menerangkan tentang la ilaha illallah. Belum masuk pada 5 rukun Islam yang lainnya. Seperti salat. Beberapa saat sebelum hijrah ke kota Madinah baru turun kewajibannya Isra Mi'raj, sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Kewajiban tentang berpuasa yang merupakan rukun Islam pada tahun kedua di kota Madinah, artinya bukan di kota Makkah. Demikian juga kewajiban zakat di kota Madinah, kewajiban haji bahkan terakhir tahun ke-9 baru turun dari Allah Subhanahu wa taala juga di kota Madinah. Kalau begitu apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun lamanya di kota Madinah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berbolak-balik mendakwakan la ilaha illallah. Agar supaya apa? Tertancap kokoh di dalam akidah yang kuat di dada-dada kaum muslimin, agar supaya apa? Tidak mudah untuk lepas. Jadi menanamkan akar yang kuat di dada para penganut la ilaha illallah agar supaya tidak mudah dicabut, tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh. La ilaha illallah. Bukan cuma di situ, bahkan kita perhatikan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau juga tetap mendakwakan la ilaha illallah. Akan datang nanti judul-judul babnya, kita akan jumpai tentang hal-hal yang menyelisihi tauhid, yakni kesyirikan. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih. Aisyah menceritakan bahwasanya salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, dia termasuk orang yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Dia menceritakan pengalaman pribadinya bahwasanya dia melihat gereja-gereja di negeri Habasyah, karena waktu itu merupakan jajahan dari Romawi dan mereka menganut agama Nasoro, agamanya kaum Romawi. Kalau begitu dijumpai di sana banyak gereja-gereja, dan Ummu Salamah menceritakan bahwasanya dia melihat gereja yang dihias dengan gambar-gambar orang soleh, dengan patung, dengan wujud-wujud orang soleh di antara mereka. Setelah mendengar cerita tersebut, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi
dengan materi tauhid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaiki, orang-orang tersebut kaum Nasara, idza mata fihim rajulun salih aw abdun salih banau ala qabrihim masjidan wa sawwaru fihim tilka suwar ulaiki syiraril khalqi indallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang apabila orang-orang soleh meninggal di antara mereka atau hamba soleh meninggal di antara mereka, mereka membangun di atas kuburan mereka tempat ibadah, serta mereka membuatkan patung atau gambar dengan wujud orang-orang soleh tersebut. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kemudian Nabi SAW beliau tutup kisah tersebut dengan fala taj'alu qabri masjidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Dan ini materi tauhid. Nah, karena membangun tempat ibadah di atas kuburan atau kebalikannya memasukkan kuburan ke dalam masjid adalah menyelisihi kemurnian tauhid karena bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, dan itu juga bagian daripada dakwah tauhid. Perhatikan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti dengan yang namanya materi tauhid. Di awal dakwah di kota Mekkah, demikian juga beliau mengakhiri hayat beliau dengan tetap mendakwakan dakwah tauhid. Agar supaya tertancap kokoh, karena ini merupakan pondasi dasar dari 5 rukun Islam. Yang paling pertama adalah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, artinya ketika la ilaha illallah seseorang tidak beres, salatnya tidak akan diterima. Ketika la ilaha illallah seseorang tidak beres, puasanya tidak akan diterima. Ketika la ilaha illallah seseorang tidak beres, sedekahnya, zakatnya, infaknya tidak akan diterima, dan juga haji tidak diterima. Ketika la ilaha illallah tidak beres. Makanya la ilaha illallah lebih duluan, karena merupakan perkara yang paling prinsip, urgen dalam individu seorang yang beragama. Kita lanjutkan, masih terdapat 2 hadis yang terakhir sebagai penutup dari judul bab ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, Ar-Rabi' was-sab'un ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-184. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, Muhammad bin Ismail, qala haddatsana Abul Walid At-Tayalisi, dan dia siqah. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bustam, imam, bahkan dijuluki oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Awal man fattasha ar-rijal fi Iraq. Qala akhbarani Alqamah bin Marsad Al-Hadrami. Qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Abu Umar, sahabat yang mulia. Hadis Bara bin Azib muttafaqun alaih. Sanad ini riwayat Imam Bukhari, yang akan datang juga bahwasanya sampai disebutkan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim apabila dia ditanya di dalam kubur, pertanyaan di alam kubur, siapa yang menanya? Malaikat. Ini namanya fitnatul qabr, dan setiap orang akan melewatinya. Kecuali orang-orang yang dikecualikan, para nabi, syuhada, terbebas dari fitnatul qabr. Isi pertanyaannya 3. Man rabbuk? Siapa Rabb engkau? Wa man nabiyyuk? Siapa nabi engkau? Wa ma dinuk? Apa agama engkau? Orang muslim dia bisa menjawab, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jawaban dia adalah Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Allah adalah Rabbku, Muhammad adalah nabiku, dan Islam adalah agamaku. Dalam hadis Bara' yang sama riwayat Imam Ibnu Majah, orang munafik akan memberikan jawaban, la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu.
Orang munafik akan memberikan jawaban ketika ditanya, siapa Rabb engkau, siapa Nabi engkau, apa agama engkau? Dia bilang, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan, aku pun ikut mengucapkan ucapan yang sama. Adapun orang muslim seperti ini jawabannya. Jadi orang muslim selama di kehidupan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan akan sama pula jawaban dia di alam kuburnya dengan pertanyaan, siapa Rabb engkau, siapa Nabi engkau, apa agama engkau, dia pun bisa mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang demikian itu ucapan Allah dalam surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik itu di kehidupan dunia dan juga di alam akhirat. Di alam akhirat, di antara adalah kuburan. Hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya kuburan merupakan jenjang pertama dari alam akhirat. Artinya ketika seseorang masuk ke alam kuburnya berarti dia sudah sampai di akhirat, jenjang pertama. Kata sang penulis, warwahu Muslim, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini muttafaqun alaih. Nah, dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu datang dengan hadis yang serupa namun dengan panjang menceritakan tentang fitnatul qabr, keadaan orang setelah meninggal baik itu orang kafir ataupun orang mukmin di alam kuburnya, riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian faedah hadis ini berkaitan dengan judul bab, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang kokoh dengan la ilaha illallahnya selama di kehidupan dunia akan menggiring kekokohan dia tersebut sampai ke alam akhiratnya. Nah, dan ini penentuan. Seseorang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di alam kuburnya, tidak mempersaksikan keesaan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah di alam kuburnya, merupakan buah hasil dari ketidakkokohannya dia di alam dunia. Karena menyepelekan la ilaha illallah, jahil tentang la ilaha illallah, tidak mau mengkaji dan mempelajari tentang la ilaha illallah. Kebalikannya, orang yang kokoh kalimat la ilaha illallahnya dia, akan dikokohkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Mari kita baca dari hadis-hadis yang sebelumnya, dari judul-judul bab yang sebelumnya, bahwasanya la ilaha illallah adalah tiket. La ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Seseorang terhapus dosa-dosanya dia dengan catatan dosa yang begitu banyaknya. Apa yang menghapusnya? Secari kertas bertuliskan la ilaha illallah. La ilaha illallah tiket. Demikian juga sudah kita lewati dalam judul bab tentang syurutul la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Kemudian datang dari ucapan para salaf, para ulama, bahwasanya surga memiliki kunci, dan kunci surga memiliki gerigi-gerigi. Tanpa gerigi-gerigi dari kunci tersebut dia tidak akan bisa membuka pintu surga. Apa gerigi-gerigi tersebut? La ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Jadi la ilaha illallah adalah kunci. Makanya kita butuh kunci tersebut. Makanya kita butuh tiket tersebut dengan konsistensi tetap di atas la ilaha illallah sampai akhir hayat menjemput. Hadis berikutnya, sekaligus hadis yang terakhir. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Abu Amr hafizahullah. Al-khamis wa thamanun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-185. Qala al-Imam at-Tirmidzi. Al-Imam at-Tirmidzi. Namanya Muhammad bin Isa bin Sawrah, kunyanya Abu Isa, masyhur dengan At-Tirmidzi. Rahimahullah fi sunani, dalam sunannya masyhur dengan Sunan At-Tirmidzi. Qala hadatsana Al-Fadl bin Sabbah Al-Baghdadi As-Simsar dari Baghdad. Siqatun abid, siqah sekaligus ahli ibadah. Qala hadatsana Muhammad bin Fudail Ad-Dabbi Al-Kufi, kunyanya Abu Abdurrahman, dan dia saduq. Berdasarkan atau dengan sebab dia lah Muhammad bin Fudail saduq, hadis ini dihukumi oleh sang penulis hasan, atau maksud kami Imam Tirmidzi. Demikian juga sang penulis nanti beliau akan datang dengan ucapan beliau qultu hadisun hasan, hadisnya hasan karena Muhammad bin Fudail. An Daud al-Audi,
Daud bin Abdullah Al-Audi. Anis Sya'bi, Amir bin Syarahil. An Alqamah, murid dari Ibnu Mas'ud. An Abdullah. Di sini ada kaidah, kalau Abdullah disebutkan pada derajat ini dan diitlakkan, yang diinginkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena begitu banyak Abdullah, nama Abdullah dalam sahabat. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, termasuk Abdullah bin Salam yang tadinya Yahudi, pendeta Yahudi kemudian masuk ke dalam agama Islam. Namun ketika diitlakkan tanpa menyebutkan nisbahnya, kabilahnya, bin siapa, yang diinginkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, kata dia, kata Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu ay yandura ila as-sahifati allati 'alaiha khatamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyaqra hadhihi al-ayah. Kita artikan dulu. Barang siapa yang mau untuk melihat kepada lembaran kertas yang terdapat padanya stempel Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah ayat ini. Barang siapa yang mau melihat kepada lembaran kertas, ibaratnya semacam wasiat yang di dalamnya terdapat stempel, artinya resmi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat kenabian, wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah ayat ini. Inilah surat atau wasiat yang terdapat stempel beliau. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Al-ayah ila qaulihi la'allakum tattaqun. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa la taqtulu auladakum, dan seterusnya. Katakanlah, wahai Muhammad, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari ayat ini yang sang penulis inginkan keterkaitan dengan judul bab. Bahwasanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau seluruhnya sepeninggal beliau adalah jangan menyekutukan Allah. Lawan daripada menyekutukan Allah adalah at-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, memberikan pesan terakhir, mengucapkan pesan-pesan terakhir, di antaranya adalah untuk bertauhid. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, beliau meninggalkan pesan yang menurut Ibnu Mas'ud terdapat stempel, artinya dia adalah resmi dari beliau. Apa isi pesan dan kesan tersebut, wasiat tersebut? Isinya adalah tauhid dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa yang beliau wasiatkan sangatlah penting. Sebagaimana pengertian atau definisi tentang wasiat secara umum, pesan dan kesan terakhir sebelum seseorang meninggal dunia, dan ini di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid, agar supaya seseorang mengakhiri hayat dia dengan tauhid. Kemudian perhatikan tentang ayat ini, disebutkan di sini menyebutkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan begitu banyak. Qul ta'alu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada siapa? Kepada umat manusia seluruhnya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Begitu banyak. Dilarang untuk membunuh atau berbakti kepada kedua orang tua. Dilarang untuk membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dan seterusnya. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk dibaca, yang isinya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan paling pertama, urutan pertama isi wasiat tersebut adalah lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Menunjukkan bahwasanya tauhid sangatlah penting bagi peran atau sangat penting bagi type kehidupan seseorang. Kita baca jalur-jalur hadis ini, kemudian kita akan simpulkan akhir dari judul bab ini. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi sendiri, karena namanya Muhammad bin Isa bin Saurah, kunyanya Abu Isa. Terkadang demikian. Abu Isa di sini adalah dia sendiri. Artinya berkata Imam At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun gharib. Divonis dari sang penulis adalah ini hadis yang hasan. Qultu yang berikutnya, kata sang penulis Syekh Abu Amr, aku katakan hada hadisun hasan wa Daud al-Audi isnan. Ini adalah hadis yang hasan.
Siapa yang karena siapa? Hadis ini dihasankan karena Muhammad bin Fudail, hasanul hadis, saduq. Wa Daud al-Audi isnan, sedangkan penyebutan nama Daud al-Audi ada 2. Yang pertama adalah Daud bin Abdullah al-Audi wa huwa thiqah. Nah, Daud bin Abdullah al-Audi yang tadi kita sebutkan. Yang kedua adalah Daud bin Yazid al-Audi wa huwa dhaif. Dhaif. Namun sang penulis merujihkan riwayat Imam Tirmidzi yang dimaksud adalah yang thiqah. Karena kalau dhaif beliau tidak akan menghasankannya. Beliau akan menyempatkan hadis ini pada tempat yang dhaif. Wa kilahuma rawa an Sya'bi, dan kedua-duanya meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. Daud al-Audi, Daud bin Abdullah dan Daud bin Yazid, dua-duanya al-Audi. Wa rawa anhu Muhammad bin Fudail kama fi tarjamatihima min tahdhibil kamal, lakin al-Hafidz al-Mizzi ramaza li riwayat Daud bin Yazid al-Audi an Sya'bi annaha inda Ibnu Majah faqat. Dan ini dalil hujjah dari Syekh Abu Amr Al-Imam Al-Hafidz Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal mengatakan bahwasanya yang meriwayatkan dari Imam Sya'bi dari Daud bin Yazid yang dhaif itu hanya diriwayat Imam Ibnu Majah. Sedangkan yang kita baca sekarang adalah riwayat Imam Tirmidzi. Kalau begitu yang diriwayat Imam Tirmidzi bukan bin Yazid al-Audi, tapi bin Abdullah al-Audi. Oleh karena itu hasan. Waromazali riwayat Daud bin Abdullah al-Audi an Sya'bi wa anhu Muhammad bin Fudail annahu inda Tirmidzi. Jadi yang dhaif adalah diriwayatnya Imam Ibnu Majah. Adapun yang diriwayat Imam At-Tirmidzi adalah Daud bin Abdullah al-Audi yang thiqah. Fatabayyana min hadza anna Daud huwa Ibnu Abdullah al-Audi as-thiqah. Kalau gitu jelas dari sini bahwasanya dimaksud dengan Daud al-Audi sini adalah Daud bin Abdullah yang mana dia adalah thiqah, terpercaya. Wa qad qala al-Mubarakfuri kama fi Tuhfatul Ahwadi. Demikian juga Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi. Wa ila hadza dhahaba Syekhuna Muqbil fi akhir amrihi wa Syekhuna Yahya hafizahullah. Demikian juga ini merupakan pendapat dari guru kami Muqbil rahimahullah, Syekh Muqbil. Dan guru kami Yahya hafizahullah. Jadi Syekh Muqbil dan Syekh Yahya menganggap bahwasanya hadis ini Muhammad bin Fudail meriwayatkan dari Daud al-Audi adalah Daud bin Abdullah dan dia thiqah. Wa ma jaa 'inda Tirmidzi fil Awsat min at-tasrib Daud annahu ibnu Yazid fa khata'un id innahu min tariq Yusuf bin Khalid as-Samani wa huwa matruk fal haditsu hasan li ajli Muhammad bin Fudail wa huwa ibnu Ghazwan hasanul hadits. Kita katakan tadi bahwasanya Imam At-Tabrani juga menyebutkan bahwasanya dimaksud di sini adalah Imam Ibnu Yazid Abdullah Daud bin Yazid, dan ini adalah kekeliruan dari Imam At-Tabrani. Oleh karena itu hadisnya hasan karena Muhammad bin Fudail. Tadi kita katakan Muhammad bin Fudail adalah hasan. Barakallahu fikum. Akhir dari kisah yang barusan kita baca ini keterkaitan dengan judul bab barakallahu fikum jami'an tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi wasiat dan pesan terakhir beliau tersebut adalah untuk tidak menyekutukan Allah, dan lawan daripada itu adalah tauhid. Kesimpulan akhir dari judul bab ini tentang wajibnya untuk menekuni tauhid serta kokoh di atasnya barakallahu fikum jami'an. Ada beberapa contoh yang akan kita baca tentang orang-orang yang mengakhiri hayat mereka dengan la ilaha illallah, agar supaya menjadi motivasi kepada kita bahwasanya semoga saja kita sama dengan mereka mengakhiri hayat kita dengan la ilaha illallah. Datang sebuah hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis yang luar biasa kandungan maknanya. Bahwasanya seseorang datang, waktu itu dia masih beragama musyrik, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau mau keluar untuk berperang di salah satu peperangan beliau. Orang tersebut masih musyrik, telah mengenakan pakaian perang. Dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a-uslim am uqatil?" Wahai Rasulullah, apakah aku masuk Islam atau aku melakukan peperangan sekarang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bal aslim tsumma tuqatil." Tidak. Akan tetapi berislamlah lebih duluan, kemudian baru engkau ikut berperang. Dalam sebagian riwayat, fa inna la nasta'inu bil kafir atau bil musyrik, karena kami tidak meminta pertolongan dalam peperangan terhadap orang musyrik atau orang kafir. Akhirnya orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai pertanda akan Islamnya, kemudian dia ikut ke medan pertempuran dan dia mati ketika itu.
Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari tentang orang itu bahwasanya amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini orang yang sangat sedikit amalannya namun besar pahalanya. Karena beberapa saat sebelum dia meninggal adalah orang musyrik. Namun sempat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian ikut jihad dan terbunuh. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, amila qalilan wa ujra katsiran. Apa yang membuat dia mendapatkan pahala besar? Ini dia, la ilaha illallah. Datang kisah juga dari masyhur hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas, bahwasanya seorang pemuda Yahudi yang tadinya dia adalah termasuk pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita bacakan hadisnya di awal-awal pembahasan kitab tauhid ini. Nah, orang tersebut sering melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia masih menganut agama Yahudi. Suatu ketika dia sakit. Nabi SAW mencari dia. Para sahabat memberitahukan bahwasanya dia sedang sakit. Akhirnya Nabi SAW pergi menjenguk. Di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk menjenguk. 6. Orang yang sakit dari kalangan non-muslim dengan maksud dan tujuan untuk mendakwahinya. Akhirnya Nabi SAW mendatangi rumahnya dan mendapati betul dia sedang sakit. Kemudian masuk ke dalam rumah, beliau mengajak orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW mengajak dia untuk masuk memeluk agama Islam. Orang tersebut karena tidak bisa lagi dalam keadaan sakit parah, dia bermusyawarah kepada bapaknya yang waktu itu masih Yahudi. Kemudian orang tuanya memberikan isyarat kepada dia, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Artinya ucapkanlah la ilaha illallah sesuai dengan apa yang Nabi SAW anjurkan. Akhirnya pemuda tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Keluar dari rumah tersebut sampai di depan pintu, kata Nabi SAW mengomentari pemuda tersebut, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat, yang menyelamatkan orang ini dari neraka. Apa yang membuat orang tersebut terangkat dari neraka padahal beberapa saat sebelum dia mengakhiri hayatnya dia adalah orang yang beragama Yahudi. Juga kalimat la ilaha illallah. Dan juga beberapa kisah yang lainnya tentang kekokohan para sahabat, tidak mau meninggalkan, tidak mau melepaskan, tidak mau membatalkan kalimat la ilaha illallah, bahkan ujian yang besar dari orang-orang kafir yang memaksa mereka untuk keluar dari kalimat la ilaha illallah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang masyhur, seorang tokoh yang mengagungkan tauhid meskipun mungkin derajat dia rendah di mata penduduk kota Makkah. Dia adalah seorang yang berstatus budak, yang memiliki majikan Umayyah bin Khalaf, yang sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan la ilaha illallah, sangat benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disiksa, dia dianiaya dan dipaksa untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara digiring ke tengah hari, siang bolong dalam keadaan panas yang terik. Ditempatkan batu besar di atas perutnya dan dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Hanya yang dia bisa ucapkan adalah ahadun ahad, ahadun ahad. Dan dia katakan bahwasanya seandainya ada kalimat yang lebih membuat mereka murka, niscaya aku akan ucapkan tersebut, tapi aku tidak bisa kecuali untuk mengucapkan ucapan ini. Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Dan dia termasuk penduduk surga. Karena apa? Mentauhidkan la ilaha illallah dengan resiko apapun. Datang juga kisah dari seorang wanita bahkan yang dijuluki bahwasanya dia adalah wanita yang paling pertama syahid dalam sejarah agama Islam. Dia adalah Sumayyah. Satu keluarga besar. Dia memiliki suami namanya Yasir, anaknya namanya Ammar, dan Sumayyah adalah seorang wanita sebagai cerminan tentang kokohnya di dalam tauhid. Dia disiksa oleh majikannya karena dia statusnya budak. Dipaksa untuk keluar dari agama Islam namun dia enggan, sampai-sampai butuh untuk wafatkan, dibunuh oleh majikannya dan ditusuk dari arah kemaluannya tembus sampai ke kepalanya. Namun dia tetap berada di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak mau membatalkan kalimat la ilaha illallah dia. Ini sebagai cerminan kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwasanya kokohan para pendahulu kita dalam mempertahankan tauhid mereka sampai ajal menjemput, meskipun resikonya adalah mempertaruhkan nyawa mereka. Wallahu taala alam bissawab. Tapi yang sempat kita ambil pada pertemuan kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjut dengan judul bab yang berbeda pada malam berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.